Kita mulai atau masih nunggu yang lain? Mulai ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan di pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan kita sekarang sudah sampai ke bab keempat ya. Kita sampai di bab keempat, yaitu bab al-wudu. Dan perlu kita ketahui bersama terkait dengan wudu, atau mungkin sering istilahnya kita dengar pengertiannya dan perbuatannya kita sering atau selalu kita lakukan, yaitu kata al-wudu itu diambil dari kata al-wada'ah. Al-wada'ah artinya adalah al-husnu wal bahjah, yaitu ketika seorang itu berias, terus kemudian istilahnya memperbaiki tampilan. Nah, itu namanya al-wada'ah secara bahasa. Sedangkan secara pengertian syariah atau pengertian di dalam fikih, jikalau kita membahas wudu, maka yang dimaksud wudu adalah pengertian yang syariat ini, yaitu apa? At-ta'abbudu lillahi ta'ala bi ghasli al-a'dha'il arba'ah ala sifatin makhsusah. Yang namanya wudu itu adalah bentuk dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ta'abbud lillah, kemudian dengan cara bi ghasli a'dha'il arba'ah, al-a'dha'il arba'ah, yaitu 4 anggota tubuh, ala sifatin makhsusah, dengan tata cara tertentu. Yang perlu kita pahami bahwasanya terkait dengan wudu itu patokan utama adalah ayat Al-Qur'an. Karena wudu itu adalah salah satu ibadah yang tata caranya dirincikan di dalam Al-Quran. Tidak semua ibadah dirincikan di dalam Al-Quran, tata cara ibadahnya. Tapi yang namanya wudu ini adalah salah satu ibadah yang tata caranya dirincikan di dalam Al-Quran. Dan mayoritas yang namanya ibadah itu adalah tata cara diperintahkan dalam Al-Quran, tapi yang namanya rincian tata caranya dicontohkan atau mungkin diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang seperti itu. Seperti sholat, kita tidak akan menemukan tata cara sholat di dalam Al-Quran, tapi kita hanya temukan di dalam hadis-hadis yang ada. Tapi yang namanya wudu di dalam Al-Quran, Allah SWT sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dalam riwayat qiraah yang lain, wa arjulikum ilal ka'bain. Itu nanti ada 2 makna. Insyaallah kita akan bahas ayat itu secara terperinci juga di bab ini dan di bab setelah wudu ini, insyaallah taala. Maka dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan untuk kita mencuci dan membasuh 4 anggota tubuh. Yaitu pertama adalah muka, terus kemudian 2 tangan sampai ke siku, terus kemudian membasuh kepala, terus kemudian terakhir adalah mencuci kaki sampai mata kaki. Nah, batasan-batasan insya Allah kita akan rincikan di bab ini, dan juga termasuk kesunahan-kesunahan, bahkan mungkin beberapa hal yang dinyatakan oleh sebagian ulama termasuk perkara yang diwajibkan. Tapi perlu untuk kita jadikan pegangan bahwasanya patokan itu adalah dalam ayat Al-Quran. Itu patokan utama. Sedangkan yang di luar ayat Al-Quran, berarti di situ ada hadis atau istilahnya riwayat-riwayat yang lain, itu menyatakan terkait dengan tambahan dari tata cara wudhu itu sendiri. Maka yang wajib adalah 4 anggota tubuh untuk kita cuci dan kita basuh. Itu terkait dengan bab wudhu. Kemudian kita akan mulai dari bab pertama. Di sini dicantumkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani terkait dengan awal mula atau istilahnya permulaan seorang ingin berwudhu. Baik, mungkin bisa dibaca ayat hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak ma kulli wudu. Akhrajahu Malikun wa Ahmad wa Nasa'i wa sahahahu Ibnu Huzaimah wa dzakarahu Al-Bukhari ta'rifan. Baik, hadis yang pertama yaitu dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan juga yang lainnya.
Tapi di sini ada perbedaan riwayat, yaitu bahwasanya hadis ini diriwayatkan dengan lafaz terakhir itu ada tambahan ma'kulli wudu. Tapi dalam riwayat yang lain tidak ada itu. Tidak ada lafaz ma'kulli wudu di lafaz yang terakhir. Berarti apa? Hanya laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Hanya itu. Maka di sini kita bahas yang pertama dulu, yaitu di bagian pertama dari hadis itu laula. Laula itu adalah apa namanya istilahnya huruf yang digunakan untuk semacam pengandai-andaian. Pengandai-andaian sesuatu yang ingin dilakukan tapi tidak dilakukan karena beberapa halangan. Itu menggunakan kata laula. Atau kalau kita terjemahkan artinya adalah jikalau tidak. Jikalau tidak ada halangan tersebut, maka apa? Akan saya lakukan ini dan itu. Itu menggunakan laula di dalam bahasa Arab. Di sini Rasulullah mengatakan laula an asyqa, jikalau memang tidak apa namanya menjadikan beban ala ummati. Masyaqqah itu adalah beban tambahan di dalam pelaksanaan ibadah. Perlu untuk kita pahami dalam pelaksanaan ibadah syariat dalam syariat Islam itu ada dua macam beban. Beban yang pertama adalah beban yang dia itu apa namanya mengikuti daripada ibadah itu sendiri. Beban yang memang itu masuk ke dalam ibadah. Contoh, ketika seseorang itu melaksanakan puasa 1 bulan, pasti ada beban yang dia apa namanya dapatkan, yaitu harus menahan makan minum selama 1 bulan penuh. Itu adalah beban. Maka ini adalah beban yang memang apa namanya masuk di dalam ibadah dan itu tidak bisa dihilangkan. Juga contoh lain adalah sholat. Sholat 5 waktu berarti apa? Kita harus menyisihkan waktu-waktu tersebut untuk melaksanakan sholat. Terus kemudian kita apa? Harus melakukan semua rukun dan kewajiban-kewajiban di dalam sholat. Seperti ruku, kemudian apa namanya i'tidal, sujud, dan lain sebagainya. Kemudian bacaan-bacaan yang diwajibkan. Maka itu semuanya harus dilakukan. Berarti ini adalah beban yang memang itu masuk di dalam ibadah. Berarti kalau beban yang masuk di dalam ibadah berarti apa? Tidak bisa dihilangkan. Tapi ada macam kedua dari yang namanya beban atau masyaqqah. Masyaqqah yang apa namanya timbul dari luar. Atau ketika pelaksanaan ibadah yang sudah ada beban aslinya, kemudian ketika di dalam kondisi tertentu dilaksanakan akan menyebabkan ada beban tambahan. Maka beban tambahan inilah di dalam syariat ketika itu ada, maka apa kaidahnya al-masyaqqatu tajlibut taisir. Ketika ada beban tambahan dalam pelaksanaan syariat, itu akan menyebabkan adanya yang namanya taisir, kemudahan. Maka kemudahan diantaranya adalah ketika seseorang bebannya apa? Berwudu menggunakan air. Atau mandi menggunakan air. Tapi ketika dia tidak mampu menggunakan air ada, tapi tidak mampu menggunakan. Yaitu seperti contoh orang sakit, tidak mampu menggunakan air. Maka yang terjadi apa? Dia tidak dibebani dengan tata cara seperti itu, tapi apa? Diberikan keringanan. Ada yang namanya taisir, yaitu dengan cara tayamum. Atau ketika seseorang sibuk, maka dia menjamak sholat di satu waktu. Duhur sama asar di satu waktu, entah itu jamak takdim atau jamak takhir. Atau maghrib sama isya. Atau ketika seseorang bepergian, maka dia mengqashar sholat yang jumlah rakaatnya 4 menjadi 2. Itu semuanya adalah kemudahan. Kenapa? Karena ketika seseorang dalam melaksanakan suatu ibadah ternyata kok ada beban tambahan, ada kesulitan tambahan yang akan dia dapatkan dalam kondisi tertentu, maka itu apa? Menyebabkan adanya kemudahan, keringanan. Nah, di sini Rasulullah mengatakan laula an asyqa, yaitu apa? Jikalau memang tidak akan menjadikan beban tambahan bagi umatku. Dan kalau kita mendengarkan kata umat di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis, maka yang namanya umat Nabi Muhammad SAW itu ada 2 macam. Umat Nabi Muhammad ada 2 macam. Yang pertama adalah ummatud dakwah, yaitu umat yang mana dakwah Rasulullah itu ditujukan kepada mereka. Dan itu adalah seluruh manusia. Karena Nabi kita Muhammad adalah satu-satunya Nabi yang diutus kepada seluruh kaum, seluruh manusia. Jadi tidak kaum tertentu, tidak hanya suku Jawa, ataupun suku Sunda, ataupun suku Melayu, tidak hanya itu. Tapi Rasulullah itu diutus untuk seluruh umat. Sedangkan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu diutus kepada umatnya masing-masing. Bani Israel saja. Tidak berdakwah kepada suku yang lain. Itu adalah apa namanya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Maka dari itu, macam yang pertama dari umat Nabi Muhammad, ketika memang kita mendengar istilah umat, itu adalah seluruh manusia yang ada. Tapi,
Jikalau ada lafaz umat di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis, dan di dalamnya itu ada semacam pujian, kemudian ada semacam pemuliaan kepada umat ini, maka yang dimaksud umat ini adalah macam yang kedua, bukan macam yang pertama tadi. Yaitu apa? Disebut dengan istilah ummatul ijabah, yaitu umat yang mengijabahi dakwahnya Rasul. Dengan kata lain, mereka adalah orang-orang yang beriman dengan Rasulullah SAW. Nah, ini adalah macam yang kedua. Maka ketika kita menemukan, entah itu di dalam hadis ataupun Al-Quran, pujian tentang umat Nabi Muhammad, atau sebuah perintah ibadah untuk umat Nabi Muhammad, maka umat di sini hanya berlaku bagi ummatul ijabah, bukan ummatul dakwah, yaitu umat yang memang mengijabahi dakwahnya Rasul atau yang mereka beriman kepada Rasulullah. Maka dari itu semua syariat hanya ditujukan kepada yang beriman kepada Nabi Muhammad saja. Di dalam hadis ini Rasul mengatakan laula an asyqa ala ummati, walaupun sebenarnya yang namanya umat Nabi Muhammad itu kan luas. Tapi karena di sini pembahasannya tentang syariat wudu, ada beberapa perbuatan yang memang Rasulullah anjurkan di dalam wudu, maka ini hanya berlaku bagi orang-orang yang beriman saja. Umat yang beriman dengan Nabi Muhammad. Laula an asyqa ala ummati, apa yang diperintahkan Rasulullah, la amartuhum bisiwak, yaitu sungguh aku akan memerintahkan mereka bisiwak, yaitu dengan sikat gigi. Itu adalah siwak. Kemudian tambahan riwayat ma'akulli wudu, walaupun dalam riwayat Malik, Imam Malik itu ada dua riwayat, yaitu dengan adanya ma'akulli wudu. Kemudian riwayat ma'akulli wudu ini dikatakan ini adalah tambahan dari Abu Hurairah, perawi hadis sahabat. Tapi yang perkataan Rasulullah asli itu dikatakan oleh Imam Malik bahwasanya batasnya adalah bisiwak. Ma'akulli wudu itu tidak tidak ada tambahan. Tapi dalam riwayat-riwayat yang lain di situ disebutkan ma'akulli wudu. Ma'akulli wudu artinya adalah pada setiap wudu. Tapi perlu kita perhatikan di sini huruf ma'a. Huruf ma'a adalah salah satu huruf jar. Huruf jar. Yaitu apa? Artinya bersama. Ketika ada kata atau ada huruf ma'a di dalam bahasa Arab, itu menandakan kedekatan, dalam artian dua perbuatan tersebut itu sangat dekat, bahkan berbarengan. Yaitu di sini kalau dikatakan ma'a kulli wudu, berarti yang namanya sikat gigi itu masuk dalam bagian perbuatan wudu. Maka dari itu kita akan menemukan beberapa orang, mereka akan sikat gigi sekaligus kumur-kumur untuk memulai wudu. Maka hal tersebut diambil dari kata ma'a ini, karena ini adalah pendapat mayoritas ulama. Pendapat mayoritas ulama. Dan termasuk cakupan huruf ma'a juga itu seperti di dalam ayat Allah mengatakan inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Rata-rata orang menerjemahkan apa? Bahwasanya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Itu adalah arti yang kurang tepat. Arti yang tepat adalah sesungguhnya di dalam kesulitan ada kemudahan. Kemudahan itu di dalam kesulitan bersamaan. Karena menggunakan huruf ma'. Itu secara bahasa seperti itu di dalam bahasa Arab. Nah, kalau setelahnya seharusnya menggunakan kata ba'da, isim ba'da. Inna ba'dal usri yusra, seharusnya seperti itu. Tapi Allah mengatakan inna ma'al usri yusra. Maka huruf ma'a itu arti aslinya adalah suatu yang memang sangat dekat, bahkan itu nyambung atau bersamaan. Itu kata ma'a. Maka yang namanya seorang itu fulan ma'a fulan, seseorang fulan ma'a sahibi, maka seseorang itu sedang bersama temannya. Kalau bersama berarti berbarengan. Itu adalah penggunaan huruf ma'a. Maka dari itu dalam hadis ini, itu apa? Yang dipahami oleh mayoritas ulama bahwasanya namanya siwak itu dilakukan ketika seorang itu berkumur-kumur. Jadi sambil kumur-kumur 3 kali sunnahnya, yaitu dengan sekaligus mensikat gigi. Cuma, walaupun seperti itu secara makna bahasa, cuman yang terjadi apa? Tidak ada satupun riwayat dari Rasulullah bahwasanya Rasulullah itu ketika memulai wudu selalu membersamai menyikat gigi dengan kumur-kumur. Semua riwayat nanti yang akan kita temukan terkait dengan kumur-kumur itu berpisah dengan yang namanya sikat gigi. Selalu seperti itu. Berarti menandakan bahwasanya apa? Sikat gigi tidak digabungkan, walaupun di dalam hadis ini menggunakan huruf ma'a. Nah, itu apa? Penguat dari pendapat sebagian ulama
yang menyatakan bahwasanya sikat gigi itu dilakukan sebelum seorang berkumur-kumur. Tapi dekat. Dalam artian setelah selesai sikat gigi maka dia kemudian langsung berkumur-kumur dan masuk ke dalam prosesi wudhu yang lain. Nah, itu adalah makna yang paling tepat karena kita bisa gabungkan hadis ini dengan riwayat-riwayat yang atau hadis-hadis yang lain. Nah, itu adalah cara kita memahami hadis. Jadi bukan hanya sepenggal, tidak boleh kita hanya memahami satu hadis sendiri tanpa kita menggabungkan dengan hadis-hadis yang lain. Nah, seperti itulah cara kita memahami hadis. Baik, kita lanjutkan di hadis berikutnya dari Humran. Wa an Umran anna Usman da'a biwadu'in fa wasala ay kaffaihi salata marratin thumma tamat mado wastan faro thumma wasala wajhahu salata marratin thumma wasala yadahu yumna ilal mirfaqi salata marratin thumma yusra mithla zalika thumma masaha bi ra'sihi thumma wasala rijlahul yumna ilal ka'bani salata marratin thumma yusra mithla zalika thumma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddoa nahwa wa wudu'i hadza muttafaqun alaih. Baik. Hadis yang kedua ini hadis yang lumayan panjang, tapi ini adalah hadis inti juga dalam pelaksanaan tata cara wudhu secara detail, secara rinci. Tapi dalam hadis ini perlu untuk kita pahami bahwasanya kaidah pertama dalam sebuah hadis ketika kita menemukan itu adalah perbuatan Rasulullah, yaitu hanya Rasulullah melakukan, maka itu hukum aslinya adalah sunnah. Sampai ada perintah, yang mana Rasulullah memerintahkan untuk melakukan perbuatan tersebut, maka baru menjadi wajib. Maka suatu amalan akan menjadi wajib ketika diperintahkan. Tapi jika tidak diperintahkan, hanya dicontohkan saja, maka hukumnya adalah sunnah saja. Seperti itu. Itu adalah kaidah di dalam kita memahami hukum dalam syariat Islam. Dan dalam hadis ini yang meriwayatkan adalah Utsman ibn Affan. Terus kemudian di sini ada nama Humran. Humran itu adalah pembantunya Utsman. Pembantunya Utsman ibn Affan. Dan yang diriwayatkan oleh Utsman ibn Affan adalah tata cara wudhunya Rasulullah. Karena di akhir hadis Utsman mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadza." Yaitu aku pernah melihat Rasulullah berwudu sesuai dengan apa yang aku lakukan ini dalam wudhu. Apa yang dilakukan oleh Utsman? Di sini Utsman itu memerintahkan pembantunya Humran untuk mengambil wudu. Di sini perbedaan antara wudu dan wudu. Wudu adalah alatnya. Wudu adalah perbuatannya. Jadi sama-sama tulisannya, hanya saja bacanya beda. Wawunya fathah sama dhammah. Kalau dhammah perbuatannya, kalau fathah adalah alat. Alat yang digunakan untuk seseorang itu berwudu. Entah itu ember atau gayung, atau alat yang memang untuk menampung air, tapi itu kemudian dipakai untuk berwudu. Maka disebut dengan istilah wudu di dalam bahasa Arab. Itu adalah isim alah, yaitu nama dari alat perbuatan wudu itu sendiri. Utsman meminta pembantunya untuk mengambilkan bejana yang isinya air untuk dipakai untuk wudu. Maka yang beliau lakukan adalah faghassala kaffaihi thalatha marrat. Beliau Utsman itu mencuci kedua kaf. Kaf itu arti aslinya adalah ini, batinul yad, yaitu bagian dalam dari tangan. Walaupun terkadang yang namanya kaf itu juga disebut untuk istilah yad itu sendiri. Yad itu adalah tangan. Dan tangan yang perlu untuk kita pahami, yang namanya tangan itu hanya sebatas pergelangan tangan. Jadi bukan sampai siku. Kenapa? Karena namanya dari pergelangan sampai siku itu ada istilah lain sendiri, ada namanya, yaitu dira' atau hasta kalau kita terjemahkan.
Tapi yang namanya tangan kalau disebut di dalam bahasa Arab yad atau kaf, dan dua itu adalah kafan, kafain atau yadain, maka ini tangan yang hanya sebatas pergelangan tangan saja, hanya itu yang namanya yad dalam bahasa Arab. Yang dilakukan oleh Utsman adalah mencuci tangannya itu sampai pergelangan tangan, dan dicucinya itu sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu Utsman melakukan madmadah, yaitu madmadah kalau kita terjemahkan berkumur. Madmadah yumadmidu itu artinya adalah berkumur. Kemudian wastansyaqa, istansyaqa yastansyiku, istinsyak masdarnya itu artinya adalah memasukkan air ke dalam hidung. Jadi prosesi memasukkan air ke dalam hidung saja itu dinamakan al-istinsyak. Itu. Kemudian ada perbuatan berikutnya setelah itu yang dinamakan dengan istansara, yastansiru, istinsar. Istinsar itu adalah mengeluarkan air dari hidung dengan dorongan. Seperti orang buang ingus. Seperti itu. Itu istinsar. Berarti orang yang istinsyak belum tentu istinsar. Tapi orang yang melakukan istinsar pasti istinsyak. Bisa dipahami? Karena apa? Seseorang tidak mungkin mengeluarkan air dari hidung kecuali sebelumnya memasukkan air ke dalam hidung. Tapi orang yang memasukkan air ke dalam hidung belum tentu mengeluarkan airnya dengan cara mendorong, belum tentu. Karena ketika membiarkan saja air tersebut tetap akan keluar, kan seperti itu. Maka yang namanya perbuatan istinsar ini adalah perbuatan salah satu perbuatan di dalam wudhu yang dicontohkan oleh Utsman. Berarti di sini kita menemukan ada 4 perbuatan yang sudah dilakukan. Mencuci tangan, kemudian kumur, kemudian memasukkan air ke dalam hidung, namanya istinsyak, kemudian mengeluarkan air dari hidung dengan mendorongnya, namanya istinsar. Berarti 4 ada perbuatan. Kemudian setelah itu apa? Summa ghassala wajhahu salasa marrat. Kemudian mencuci mukanya 3 kali. Berarti karena di dalam ayat Al-Qur'an Allah SWT itu hanya menyebut mencuci muka yang pertama, ya kan? Maka dari itu apa? Selain daripada mencuci muka dan mencuci tangan dan membasuh kepala, kemudian mencuci kaki, maka itu hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Maka di sini mencuci tangan hukumnya sunnah. Kemudian yang namanya berkumur itu juga sunnah. Memasukkan air ke hidung, istinsyak dan istinsar, hukumnya semua adalah sunnah. Dan kesunahan tersebut apa? Ketika seorang dilakukan, maka pasti ada pahala tambahan. Tapi jika ditinggalkan, tidak akan menyebabkan wudhu seseorang itu batal. Tidak akan batal. Seperti itu. Dan yang pertama, rukun yang pertama di sini disebutkan summa ghassala wajhahu salasa marrat, yaitu mencuci muka. Tapi sebanyak 3 kali itu adalah kesunahan. Mencuci muka bisa 1 kali atau 2 kali atau 3 kali. Dan 3 kali itu sunnah, 2 kali sunnah, wajibnya hanya 1 kali. Karena apa? Dalam ayat Al-Quran Allah hanya mengatakan faghsilu wujuhakum, yaitu cucilah muka kalian. Di situ tidak disebutkan 2 atau 3 kali. Ketika ada contoh di Rasulullah mencucinya 3 kali, berarti itu adalah tambahan kesunahan. Kalau seseorang mencucinya sekali saja itu sudah cukup. Tapi kalau mau nambah silahkan. Cuman batasannya di sini hanya 3. Tidak boleh lebih. Seperti itu. Kemudian setelah mencuci muka, sebagaimana yang kita ketahui adalah summa ghassala yadahu al-yumna ilal mirfaq salasa marrat. Yaitu kemudian mencuci tangan. Yang kanan terlebih dahulu, maka mendahulukan kanan itu juga hukumnya sunnah. Kenapa? Karena dalam ayat Al-Quran tidak disebut kanan dulu dan kemudian baru kiri. Tidak. Dalam ayat Al-Quran tadi, ayat yang merincikan terkait dengan tata cara wudhu. Berarti apa? Kesunahan berikutnya adalah mendahulukan kanan. Bagi kita mungkin biasa untuk mendahulukan kanan baru kiri. Tapi kalau kita tidak tahu ilmunya, maka kita tidak bisa meniatkan. Kalau kita tidak bisa meniatkan, berarti kita tidak akan mendapatkan pahala sunnah tersebut. Itu adalah seseorang yang memang tidak tahu ilmunya. Kalau kita tahu ilmunya, maka kita bisa banyak mengumpulkan pahala dari satu ibadah saja. Seperti itu. Mencuci tangan kanan, berarti itu kesunahan, tapi mencuci tangannya itu adalah wajib. Rukunnya adalah mencuci tangan. Tapi mendahulukan kanan itu adalah kesunahan. Jika seseorang mencuci tangan kiri terlebih dahulu dalam wudhu, maka itu sah wudhunya, diperbolehkan. Seperti itu. Karena tidak ada kewajiban untuk mendahulukan kanan terlebih dahulu di dalam wudhu. Walaupun nanti akan ada hadis yang lafadznya seperti itu, tapi kita akan jelaskan terkait dengan hadis tersebut. Dan kemudian di sini Utsman mengatakan ilal mirfaq,
yaitu sampai kepada mirfak itu adalah siku. Cuman yang namanya ila itu kan huruf jar yang artinya adalah ke, sampai kepada. Maka di sini para ulama berbeda pendapat terkait dengan apakah siku tersebut itu masuk dicuci atau tidak. Jadi ketika mencuci tangan itu harus membasahi siku juga atau hanya sampai di perbatasan siku. Nah, ini adalah perbedaan para ulama terkait memahami kata ila al-mirfaq. Seperti itu. Walaupun mayoritas ulama itu mencuci siku. Kenapa seperti itu? Karena nanti akan ada hadisnya yang menganjurkan seperti itu. Tapi itu menurut saya pribadi hukumnya sunnah. Yaitu mencuci sikunya. Maka yang wajib adalah mencuci tangan kemudian dipanjangkan sampai menuju siku. Jadi perbatasan siku itu sudah cukup. Itu adalah pendapat ulama dari kalangan Hanafiyah. Itu yang saya ambil. Kenapa? Karena kata ilah. Kata ilah huruf jar itu menandakan apa namanya istilahnya? Sebagian, dalam artian tidak seluruhnya. Seperti itu. Terus kemudian summal yusra misla dzalik, kemudian setelah itu dicuci tangan yang kiri. Seperti dia mencuci tangan kanan. Summa masaha bi ra'sihi. Nah, kemudian yang ketiga adalah rukun yang ketiga adalah membasuh kepala. Di sini kita temukan apa? Bahwasanya ada yang namanya mencuci dan ada yang namanya membasuh. Perbedaan antara dua perbuatan itu adalah yang namanya mencuci ketika seorang itu apa namanya menggunakan air, ada tampungan air untuk diguyurkan, disiramkan. Itu dinamakan mencuci. Maka yang namanya mencuci tangan, mencuci muka itu tidak disyaratkan menurut mayoritas ulama apa namanya? Tidak disyaratkan at-tadalluk. Tadalluk itu menggunakan tangan untuk membantu meratakan air. Itu tidak disyaratkan menurut mayoritas ulama kecuali Imam Malik. Imam Malik mewajibkan. Yaitu ketika kita mencuci muka berarti pakai tangan. Tidak langsung semua dari keran atau tidak langsung mengguyurnya dengan gayung contohnya. Itu menurut mazhab Maliki. Karena apa? Menurut mereka itu adalah apa namanya? Tadalluk itu fardu, yaitu wajib. Menggunakan tangan itu apa namanya istilahnya hukumnya adalah wajib menurut mazhab Malikiyah. Tapi saya pribadi lebih condong kepada mayoritas ulama bahwasanya yang namanya mencuci itu adalah ketika seseorang itu mengguyurkan air ke anggota-anggota tubuh yang diperintahkan untuk dicuci. Maka itu sudah cukup. Contoh ketika seseorang langsung mengguyurkan saja tanpa bantuan dari tangan langsung ke muka, maka sah mencuci mukanya. Atau ketika keran dinyalakan dan seseorang itu mengguyurnya dari apa namanya istilahnya ujung tangan, karena memang kesunahan adalah mulainya dari ujung tangan sampai ke siku. Bukan siku dulu kemudian ke ujung tangan. Bukan. Kenapa? Karena di sini dalam hadis disebutkan summa ghassala yadahu al-yumna ila al-mirfaq. Berarti tangan kanan terlebih dahulu dicuci, kemudian cucian tersebut dilanjutkan sampai ke siku. Jadi bermula dari depan sampai ke belakang. Itu sunnahnya. Kalau seorang dari belakang dulu kemudian ke depan, sah. Tapi apa? Tidak mendapatkan tambahan pahala kesunahan. Nah, ini adalah apa namanya terkait dengan mencuci. Terus kemudian yang namanya masaha, al-mashu itu membasuh. Membasuh adalah ketika seorang menggunakan tangannya untuk apa? Membasuhnya saja atau istilah menggosoknya saja. Karena memang ada apa namanya basah. Tangan tersebut ada sedikit bekas air. Maka sedikit bekas air tersebut ketika digunakan mengelap itu dinamakan masaha. Berarti yang apa namanya diusap di sini hanya satu bagian tubuh yaitu ras, yang artinya adalah kepala. Dan kita perlu pahami dalam hadis ini apakah membasuh kepala itu 3 kali. Tidak disebutkan dalam riwayat ini 3 kali. Berarti apa kaedahnya? Semua anggota tubuh yang dicuci itu disunahkan bisa sampai 3 kali. Tapi membasuh hanya 1 kali. Kenapa? Karena tidak ada satupun riwayat yang menyatakan terkait dengan membasuh itu 3 kali dilakukan oleh Rasulullah ataupun para sahabat yang meniru perbuatan Rasulullah. Dan dalam hadis Utsman di sini secara jelas itu ketika mengatakan ilal mirfaqi salasa marrat, dilakukan mencuci tangan itu 3 kali. Muka tadi juga salasa marrat yaitu 3 kali. Kemudian yang namanya mencuci tangan apa namanya faghasala kaffaihi salasa marrat, 3 kali juga mencuci kedua tangan. Tapi di sini summa masaha bi ra'si, kemudian membasuh kepalanya. Hanya itu. Berarti tidak disebutkan 3
kali. Berarti semua yang dibasuh itu hanya 1 kali saja. Kemudian yang dibasuh di sini dikatakan summa masaha bi ra'sihi. Ada huruf jar juga, bi. Dan itu sesuai dengan apa yang difirmankan Allah dalam ayat Al-Quran, yaitu apa? Wamsahu bi ru'usikum. Allah tidak mengatakan wamsahu ru'usakum. Dan dalam hadis ini juga tidak dikatakan summa masaha ra'sahu, tapi dikatakan summa masaha bi ra'sihi. Walaupun madhab Hambali menyatakan bahwasanya wajib untuk membasuh seluruh kepala. Tapi pendapat ini lemah dari beberapa sisi. Salah satunya adalah adanya huruf jar di sini, bi. Karena huruf jar itu salah satu fungsinya adalah yufidut tab'id, yaitu untuk mengindikasikan bahwasanya perbuatan tersebut itu sebagiannya, tidak semua. Itu adalah huruf jar. Maka dari itu pendapat Imam Syafi'i terkait dengan wamsahu bi ru'usikum itu adalah basuhlah sebagian dari kepala. Berarti sebagian saja sudah cukup untuk dilakukan seseorang dalam membasuh kepala. Tidak diwajibkan seluruhnya. Kalau seluruhnya itu masuk kesunahan tapi tidak wajib. Ini adalah pendapat yang saya kuatkan dari lafaz summa masaha bi ra'sihi. Tidak mengatakan summa masaha ra'sahu. Kemudian summa ghassala rijlahul yumna ilal ka'baini salasa marrat. Nah, di sini sebutkan lagi, yaitu kemudian mencuci kaki kanan terlebih dahulu sampai ke al-ka'bain. Artinya adalah mata kaki. Nah, mata kaki di sini apakah dia wajib dicuci atau tidak? Saya pribadi lebih condong kepada tidak wajib untuk dicuci mata kakinya. Tapi kaki sampai ke perbatasan mata kaki itu yang wajib dicuci. Kenapa? Karena dikatakan ila al-ka'bain, sampai menuju ke mata kaki. Nah, itu adalah wajibnya. Jikalau memang sampai mencuci mata kaki tidak masalah. Seperti itu. Tapi yang wajib adalah sampai ke mata kaki, tidak termasuk mata kaki. Kemudian salasa marrat disebut 3 kali. Berarti apa? Semua yang dicuci itu disunahkan bisa sampai 3 kali. Summal yusra mithla dhahri, kemudian kaki yang kiri juga seperti itu juga. Berarti apa? Semua perbuatan sahabat, jikalau sahabat tersebut mengatakan ini adalah perbuatan yang aku tiru dari Rasulullah, berarti apa? Itu adalah perbuatan Rasulullah sejatinya. Maka ini adalah tata cara yang paling lengkap, hadis yang paling lengkap yang merincikan tata cara wudhunya Rasulullah SAW, yaitu riwayat Utsman, kemudian nanti ada tambahan beberapa di antaranya adalah riwayat Ali bin Abi Thalib. Maka ini adalah hadis yang merincikan tata cara wudhu, tapi kita sudah rincikan tadi mana yang sunnah, mana yang wajib. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan di hadis berikutnya. Sallallahu Lanjut, satu lagi.
Ya. Di 3 hadis ini membahas tentang tema yang sama, masih tema yang satu tema, maka dari itu kita bahas sekaligus, yaitu dari Ali bin Abi Thalib dalam tata cara wudhunya Nabi SAW, yaitu apa? Wa masaha bi ra'sihi wahidatan. Ini adalah penegas apa yang diriwayatkan oleh Utsman bahwasanya Rasulullah itu membasuh kepalanya 1 kali saja. Wahidatan, hanya 1 kali. Itu adalah riwayat Abu Dawud. Walaupun memang kita saksikan sebagian orang ada yang membasuh kepalanya itu sampai 3 kali, tapi yang benar adalah 1 kali dalam artian yang yang dicontohkan hanya 1 kali. Lebih itu apa namanya bisa jadi tidak apa-apa, tapi apa bisa jadi itu berlebihan. Nah dari itu kita perlu untuk lebih apa namanya perhatian lagi bahwasanya yang namanya semua yang dibasuh itu 1 kali dan semua yang dicuci itu bisa sampai 3 kali. Kemudian hadis dari Abdullah bin Zaid bin Asim di tata cara wudhunya Rasulullah SAW, yaitu dikatakan wa masaha sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa'adbala bi yadayhi wa adbar. Ini adalah kesunahan dalam membasuh kepala. Kesunahan dalam membasuh kepala di sini dikatakan apa? Bahwasanya Rasulullah itu membasuh kepalanya dengan cara fa'adbala bi yadayhi wa adbar, yaitu dari belakang dahulu ke depan dan ke belakang lagi. Seperti itu. Karena dikatakan adbala itu dari depan, dari belakang ke depan. Kemudian wa adbar itu dari depan ke belakang. Nah, itu adalah tata cara pertama dan itu tata cara kesunahan dalam membasuh kepala. Berarti hukumnya sunnah. Seperti itu. Yaitu membasuh seluruhnya. Walaupun tadi yang kita singgung terkait dengan apa namanya? Madhabnya Hambali yang menyatakan hal tersebut adalah wajib. Kemudian dalam lafaz lain lagi dalam Bukhari Muslim juga bada abi muqaddami ra'sihi. Rasulullah itu memulainya dari depan terlebih dahulu. Muqaddam itu depan, ra'sihi kepalanya, hatta dhahaba bihima ila qafahu. Kemudian apa namanya sampai kedua tangan tersebut itu sampai ke belakang. Qafa itu titik belakang. Apa namanya? Sini bahasanya apa? Yang titik belakang ini. Apa? Punuk. Kalau punuk kontak. Ya, seperti itu. Ini apa ini? Nah, pokoknya di titik ini namanya kofa di dalam bahasa Arab. Saya juga tidak tahu dalam bahasa Indonesia nya apa gitu kan, kofa. Kemudian summa raddahuma ilal makani alladhi bada'a minhu. Kemudian dikembalikan ke asal mula dimulai, berarti ke depan. Tadi berarti ada 2 cara, entah itu dari belakang ke depan, kemudian ke belakang lagi, atau dari depan ke belakang, kemudian ke depan lagi. Nah, itu adalah 2 cara dan itu adalah kesunahan. Caranya sunnah, kemudian membasuh seluruh kepala adalah sunnah. Berarti ada 2 kesunahan. Kemudian yang wajib adalah sebagian dari kepala saja, itu yang wajib. Itu terkait dengan tata cara membasuh kepala dan ada kesunahan tambahan lagi dari membasuh kepala. Berarti tadi kita udah sebutkan ada berapa? Ada 3 kesunahan kan? Membasuh seluruh kepala sunnah, kemudian memulai dari belakang ke depan dan ke belakang lagi itu sunnah, atau dari depan ke belakang dan kembali ke depan lagi itu adalah sunnah. Kesunahan tambahannya adalah hadis berikutnya dari Abdullah bin Amr dalam tata cara wudhunya Rasulullah. Kemudian dikatakan apa? Summa masaha sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi. Kemudian Rasulullah itu membasuh kepalanya wa adkhala isba'aihi as-sabbahatain. Kemudian memasukkan 2 jari telunjuknya. 2 jari telunjuknya fi udunaihi, ke dalam telinganya. Dimasukkan apa? Berarti setelah membasuh membasuh apa namanya kepala, entah itu dari belakang kemudian ke depan dan ke belakang lagi, atau dari depan ke belakang ke depan lagi, kemudian setelah itu memasukkan kedua telunjuknya ke telinga, wa masahabi ibhamehi. Ibham ini adalah ibu jari. Dhahira uduni. Dhahir itu adalah sisi luar dari telinga. Maka itu yang dibasuh oleh Rasulullah dan itu adalah kesunahan yang keempat. Kesunahan yang keempat yaitu membasuh telinga. Berarti dalam membasuh kepala saja sudah ada 4 kesunahan. Kalau kita tahu itu semuanya, maksudnya kita tahu ilmunya dan tahu itu sunnahnya, kalau kita lakukan, itu semuanya adalah tambahan pahala, pasti. Seperti itu. Dari 1 perbuatan saja. Baik. Kita lanjutkan. Lagi. Silakan.
وعن أبي هريرة Nah, وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه Wasallam. وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستغفر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشه متفق عليه. وعنه إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده بالإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. Baik. Di dua hadis ini ada kabar gaib, perkara yang tidak bisa kita saksikan. Kenapa? Karena itu perkara yang gaib. Semua hal yang gaib adalah sesuatu yang tidak bisa kita ketahui dengan panca indera, entah itu dengan penglihatan atau kita pegang dengan dirasa atau yang lainnya. Maka semua yang tidak bisa kita rasakan dengan panca indera kita, tidak tersentuh dengan panca indera kita, itu dinamakan perkara gaib di dalam bahasa Arab. Dan perkara gaib itu apa? Khabar dari Rasulullah ketika Rasulullah bersabda, "Idza staiqadha ahadukum," jikalau salah seorang di antara kalian itu bangun min manamihi, dari tidurnya. Berarti semua tidur, entah itu malam ataupun di waktu yang lain. Yaitu ketika seseorang itu bangun dari tidurnya, Rasulullah memerintahkan apa? Fal yastansir salasan, yaitu untuk melakukan istinsar 3 kali. Istinsar itu adalah mengeluarkan air dari hidung dengan dorongan. Berarti istinsyak terlebih dahulu, tapi kemudian istinsar. Dan itu dilakukan 3 kali. Dan dalam perintah ini adalah perintah ya. Maka hukum asal sesuatu yang diperintahkan itu adalah wajib, hukum asalnya. Walaupun mayoritas ulama menyatakan bahwa hal tersebut itu disunnahkan. Kenapa? Karena istinsar itu sudah dilakukan seseorang dan termasuk kesunahan ketika seseorang itu apa? Berwudu. Tadi tata cara yang disebutkan oleh Utsman ibn Affan adalah diantaranya istinsar. Maka itu sudah dilakukan karena yang namanya wudu juga sebagian wudu dilakukan seorang setelah bangun tidur. Contoh ketika seorang itu baru tidur malam, maka setelah itu wudu untuk salat subuh. Kemudian ketika seorang itu tidur siang, maka setelah itu kemudian diwudu untuk salat zuhur aslinya. Karena yang namanya tidur siang zaman itu adalah sebelum zuhur. Kalau kita biasanya seringnya setelah zuhur, maka untuk salat asar biasanya seperti itu. Kemudian apa? Disinilah kabar gaib itu adalah Rasulullah mengatakan fa inna syaitana yabitu ala khayshumih, yaitu yang namanya setan itu ikut nginep, ikut tidur di dalam khayshum. Khayshum itu rongga dalam hidung. Rongga dalam hidung itu namanya khayshum. Ini ujung di sini. Yang dia itu mau nyambung ke tenggorokan. Karena kalau diteruskan ini kan tembusnya ke tenggorokan. Nah, rongga yang paling dalam di hidung itu dinamakan khayshum di dalam bahasa Arab. Dan ini berarti Rasulullah mengabarkan kepada kita bahwa yang namanya setan dari golongan jin itu bisa mengecil, bisa membesar. Bisa kecil, bisa besar. Tapi apa? Mereka punya jasad. Bukan berarti yang namanya jin itu tembus ketika melewati tembok. Atau ketika kita pegang, kemudian tangan kita akan tembus pandang. Atau tembus tidak bisa memegang mereka. Tidak. Jin itu punya jasad, punya tubuh. Maka dari itu jin itu tidak bisa masuk ke pintu yang tertutup. Tidak bisa nembus. Atau jin itu bisa dipukul, jin itu bisa dicekik, yang dilakukan oleh Rasulullah juga. Dan jin itu bisa ditangkap juga. Karena mereka punya jasad. Mereka tercipta dari api, tapi bukan api lagi. Seperti kita tercipta dari tanah, tapi bukan tanah. Sekarang kita terdiri dari yang namanya badan. Badan itu terdiri dari tulang dan daging, kulit. Itu kita. Sedangkan yang namanya jin punya jasad. Entah itu bentuknya seperti apa, wallahu ta'ala alam. Tapi apa? Yang pasti mereka punya jasad. Maka dari itu yang namanya jin, seperti yang di film-film digambarkan, mereka bisa tembus tembok, itu mustahil. Tidak mungkin terjadi. Jin tidak mampu itu. Tapi untuk menampakkan diri, memiliki kemampuan. Kenapa? Karena api sejatinya tidak memiliki warna aslinya. Tapi api tersebut akan berwarna tergantung dari lamanya dinyalakan atau dari bahan bakarnya. Karena bahan bakar bisa mengakibatkan warna api bermacam-macam, berubah. Atau lama tidaknya api tersebut dinyalakan, itu bisa mengakibatkan warnanya juga berubah. Ketika api lama dinyalakan, maka dia akan berubah kemerah-merahan. Kemudian saking lebih lama lagi, akan berubah menjadi keputih-putihan. Saking lamanya lagi ketika dinyalakan, maka akan bisa ke arah biru, bahkan ke hitam. Maka itu yang dikatakan oleh para ilmuwan yang mereka berusaha meneliti api,
perbedaan dari namanya warna-warna api itu juga mengindikasikan perbedaan suhu. Maka dari itu bintang-bintang yang ada itu kenapa kita terkadang melihat warnanya ke kuning-kuningan, terus kemudian ke hijau-hijauan atau ke biru-biruan, itu semuanya adalah refleksi dari api. Jadi bintang itu bukan galaksi seperti sebenarnya. Itu adalah percikan api. Dalam artian Allah SWT menyalakan di sana ada lampu-lampu kecil sebagai penghias langit. Itu adalah fungsinya. Seperti itu. Jadi bukan galaksi, ada matahari seperti matahari kita, ada bumi seperti bumi kita, kemudian ada makhluk seperti kita. Itu tidak ada. Seperti itu. Maka itu adalah imajinasi dari orang-orang sana saja, walaupun mereka disebut ilmuwan, tapi apa? Itu imajinasi karena tidak berdasarkan hal yang pasti. Dalam Al-Quran tidak pernah Allah menyebutkan ada galaksi lain. Tidak pernah juga menyebutkan ada makhluk lain yang seperti manusia. Yaitu tetap makhluk yang diberikan akal hanya 3, jin, manusia, dan malaikat, hanya itu. Tidak ada sebutan alien dan yang lainnya. Itu yang di dalam Al-Quran, sedangkan Al-Quran itu adalah firman-Nya Allah SWT sebagai sang pencipta. Berarti Allah SWT sudah mengkabarkan kepada kita tentang ciptaannya. Berarti apa? Pasti akurat, pasti benar. Nah, itu yang harus kita imani. Maka informasi dari orang-orang yang mana mereka itu tidak beriman, bukan orang muslim, apalagi bukan orang muslim, maka apa? Wajib untuk kita cross-check kembali. Apakah benar atau tidak? Bagaimana kita meng-cross-checknya? Yaitu membandingkan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi. Ketika kok tidak sama atau berlawanan, maka tidak boleh kita terima. Tapi ketika kok informasi tersebut itu sama ataupun seiringan dan sejalan dengan informasi dalam Al-Quran dan hadis, maka boleh kita terima. Seperti itulah tata cara kita agar kita tidak gampang mempercayai informasi yang dibawa oleh orang non-muslim. Itu adalah tata cara seorang muslim menerima informasi seperti itu. Jadi tidak semua orang yang dikatakan entah itu istilahnya para ilmuwan NASA terus kemudian lain sebagainya itu mengatakan ini dan itu, kita tidak langsung percaya. Kenapa? Harus di cross check terlebih dahulu. Itu adalah cara di dalam Islam. Seperti itu. Karena Allah berfirman apa? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, berarti ini khusus orang-orang yang beriman. Kalau orang beriman berarti harus melakukan ini. Yaitu jikalau datang kepada kalian orang fasik. Orang fasik ada 2. Al-fiskul akbar sama al-fiskul asghar. Fiskul akbar itu adalah orang kafir, non-muslim. Yang kedua adalah fiskul asghar, adalah orang yang muslim tapi dia melakukan kemaksiatan secara terang-terangan. Itu adalah dinamakan orang fasik juga. Yaitu kalau salah satu di antara kedua macam ini datang dengan naba. Naba itu adalah kabar yang besar. Informasi yang besar, salah satunya adalah ilmu. Maka apa? Fatabayyanu, wajib bagi kita untuk tabayyun, cross check. Benar atau salah memastikan itu. Itu adalah perintah dari Allah, maka wajib bagi orang yang beriman untuk melakukannya. Seperti itu. Terus kemudian informasi dari hadis Abu Hurairah yang mengatakan bahwasanya namanya syaitan itu ikut tidur juga di bagian dalam hidung seseorang, kemudian bisa mengeluarkannya dengan cara istinsar. Nah, ini adalah salah satu faedah kenapa istinsar itu disyariatkan di dalam Islam. Itu salah satunya untuk mengeluarkan itu. Terus kemudian dari hadis berikutnya masih dari Abu Hurairah, yaitu idastaiqadha ahadukum min naumihi, jika salah seorang di antara kalian itu bangun dari tidurnya, fala yaghmis yadahu fil ina, yaitu jangan yaghmis, jangan memasukkan. Memasukkan, mencelupkan berarti. Mencelupkan yadahu, tangannya di dalam ina. Ina itu adalah bejana yang di dalamnya ada air. Hatta yaghsilaha salasan, yaitu sampai dia mencucinya 3 kali terlebih dahulu. Berarti apa? Kalau kita baru bangun tidur, jangan langsung memasukkan tangan ke dalam air. Tapi ketika mengguyurnya tidak masalah. Ketika seorang ingin berwudu, baru bangun tidur, tapi dia berwudunya menggunakan keran, maka tidak wajib mencuci tangan terlebih dahulu. Tapi ketika wudunya adalah harus mencelupkan ke ember contohnya, atau ke gayung, baru di situ dia diperintahkan untuk mencuci tangannya. Kenapa? Di sini Rasulullah memerintahkan melarang, yaitu fala yaghmis, jangan engkau masukkan. Semua larangan hukum asalnya adalah perkara yang dilarang adalah haram. Itu hukum asalnya. Kemudian Rasulullah menyebutkan alasan fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Karena ketika dia tidur dia tidak tahu tangannya itu berada di mana. Berada di mana dalam artian dia, namanya orang tidur itu kan panca inderanya semuanya off, mati, tidak berfungsi. Maka tangannya dia tidak tahu
Apakah tangannya nanti ada kotoran yang diberikan oleh jin, contohnya diganggu oleh jin, kemudian tangannya dikasih kotoran jin, tidak nampak. Mungkin kecil juga karena tidak berasa. Bisa jadi seperti itu. Maka diperintahkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu, baru setelah itu boleh kita memasukkan ke dalam bejana. Tapi itu hanya berlaku bagi orang yang baru bangun tidur saja. Seperti itu. Itu adalah adab dalam seorang itu memulai wudhu ketika dia baru bangun dari tidur. Nah, itu adalah istilahnya termasuk adabnya. Sedangkan di sini walaupun para ulama sendiri juga berbeda-beda terkait dengan memasukkan tangan ke dalam bejana secara langsung, maka ada banyak pendapat di situ. Pertama yang mengatakan secara mutlak itu haram, kecuali seorang itu mencucinya terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Karena di sini Rasulullah mengatakan hatta yaghsilaha salasan marrat, yaitu sampai dia mencuci tangannya 3 kali terlebih dahulu. Kemudian pendapat berikutnya adalah mubah, karena larangan tersebut bukan larangan untuk haraman, tapi makruh. Itu sebagian ulama. Kemudian pendapat yang ketiga adalah ketika bejana tersebut digunakan oleh orang lain juga, maka baru wajib. Kalau bejana tersebut, yang isinya air itu digunakan oleh orang lain juga untuk berwudu, maka wajib bagi seseorang yang baru bangun tidur untuk mencuci tangannya terlebih dahulu. Tapi jika bejana tersebut digunakan dia seorang diri, maka tidak wajib. Ini adalah pendapat yang ketiga. Kenapa seperti itu? Karena ketika seseorang baru bangun tidur, kemudian langsung memasukkan tangan ke dalam bejana, ketika bejana tersebut itu digunakan oleh orang lain, akan bisa mengganggu kenyamanan orang lain yang akan menggunakan. Nah, itu adalah catatannya, walaupun saya pribadi lebih mengambil pendapat tersebut. Yang ketiga tadi. Jadi kalau sendiri, menggunakan sendiri, silakan masukkan langsung, tidak masalah, walaupun itu sampai ke makruh saja hukumnya, tidak sampai haram. Tapi kalau digunakan berbarengan, maka bisa mengganggu kenyamanan orang lain, gitu ya. Baik, kita akan lanjutkan insyaallah taala setelah salat Isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.